untuk memberi kita pendasaran mengapa dalam pemahaman dan pandangan Gereja Katolik, memberi persepuluhan itu bukan sebuah paksaan atau sebuah kewajiban. Apalagi dengan memberi persepuluhan itu ada janji-janji yang diberikan kepada umat. Banyak berkatnya, melimpah berkatnya, dan lain sebagainya. Karena apa yang kita berikan, apabila kita berikan dengan hati yang terpaksa, itu sangat tidak baik. Lebih baik kita memberikan kecil, tetapi dari hati yang memang tulus. Itu yang dianut, yang dipercayai oleh Gereja Katolik. Makanya tidak ada suatu persyaratan, pokoknya umat harus membayar berapa, atau 1/10, atau seperti apa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sementara itu ya, di luar sana itu banyak sekali tafsiran mengenai persepuluhan ini. Berbeda dan berlainan dengan pandangan Gereja Katolik. Antara mereka di luar sana, denominasi saja itu sudah berbeda satu sama lain. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak, dan lain sebagainya. Yang mau kita lihat bukan untuk membenturkan. Ya Bapak Ibu, itu harus diingat, bukan untuk membenturkan, tetapi juga menjadi contoh bagi kita bahwa karena pemahaman atau karena pandangan penafsiran yang bebas sebebas-bebasnya, itulah yang membuat pemahaman tentang suatu hal itu beraneka ragam. Dari sanalah sumbernya. Sementara bagi Katolik, tetap berpegang kepada magisterium gereja, kuasa mengajar gereja, tetap berpegang teguh di situ untuk menyatakan atau untuk menyampaikan suatu pengajaran. Maka dari itu, Gereja Katolik tidak sembarangan untuk menyampaikan tafsir pribadi, melainkan menyampaikan tafsiran yang diwarisi oleh para rasul, oleh gereja perdana. Nah, sekarang saya coba tunjukkan ya 2 video yang berisi tentang perbedaan pemahaman mengenai persepuluhan. Saya kurang tahu yang tepat itu persepuluhan atau 1/10. Ya, saya kurang tahu persis apa yang tepat, tapi setahu saya memang yang tepat itu 1/10. Ya, Bapak Ibu, itu yang saya tahu, ya. Jadi, mungkin nanti ada yang mengoreksi gitu ya. Jadi saya sudah beritahukan dulu ya. Karena yang lebih lebih sering kita dengarkan saat ini kan persepuluhan. Maka dari itu saya konfirmasi tadi. Kalau nanti ada yang ngoreksi 1/10, ya mari kita ikuti yang sebenarnya. Oke. Nah, sekarang kita dengarkan satu video terlebih dahulu Bapak Ibu. Kurang lebih ada 5 menit. Dan demikian juga video yang satunya lagi. Memang ini video digunakan oleh kelompok lain untuk menyerang ya, untuk menyerang kekristenan terkait perbedaan pemahaman tentang persepuluhan. Tapi di sini saya bukan untuk menabrakkan itu, tapi justru untuk menengahi tentang perbedaan-perbedaan itu dan untuk menyampaikan apa yang diajarkan oleh gereja perdana mengenai 1/10 itu. Ya, itu yang akan kita bahas malam hari ini. Nah, kita dengarkan dulu video berikut ini. Saya coba tayangkan kepada Bapak Ibu. Video yang pertama. Oke, video yang pertama. Nanti juga saya tampilkan video yang kedua. Video yang pertama ini. Ya, kita dengarkan dulu ini apa yang mereka sampaikan terkait dengan persepuluhan. Ya, nanti ada video yang kedua juga kita dengarkan. Tujuannya apa? Salah satunya tadi, supaya kita tahu ya, bagaimana pemahaman-pemahaman mereka
dan supaya kita bisa memberi pernyataan atau sikap terkait hal-hal itu. Ya, kita dengarkan Bapak Ibu. Bahas, ketika kita memberikan persepuluhan kepada pendeta atau oknum yang memimpin suatu gereja untuk memberikan persepuluhan kepada dia, bagaimana cara mengelolanya? Ada yang saya lihat bahwa aturan ADART-nya 100% yang dia terima itu 80% milik pendeta. Jadi kalau Anda memberikan persepuluhan total 100 juta, berarti pendeta dapat 80 juta. Ini sungguh luar biasa. Makanya jangan heran tiba-tiba begitu dia jadi pendeta langsung beli mobil baru. Begitu jadi pendeta langsung beli rumah baru. Begitu jadi pendeta langsung buka tour and travel. Begitu jadi pendeta dia buka usaha banyak-banyak. Jangan Anda kaget karena Anda sementara menjadi orang yang bodoh dan disesatkan ketika memberi persepuluhan. Ingat, Anda bukan orang Israel. Anda adalah orang Indonesia ataupun Anda orang Amerika, Anda orang Australia, Anda orang Inggris, terserah Anda orang apa. Tapi Anda bukan orang Israel. Sehingga kehidupan sosial kita tentu jelas sangat berbeda. Iya, sangat berbeda. Karena kita bukan orang Israel. Dan ingat, baik Allah yang tadinya satu dan diurusi oleh ribuan orang suku Lewi, itu sudah tidak lagi menjadi pusat peribadatan orang Kristen di seluruh. Bagian kita adalah memberi perpuluhan untuk pekerjaan Tuhan, untuk rumah Tuhan, saudara, untuk hamba-hamba Tuhan. Berikan saudara, karena Tuhan tidak pernah berhutang. Dia berjanji melimpahi kita dengan 10 kali lipat, 50 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Beberapa orang berkata, mana ayatnya? Bukankah ada 5 roti dan 2 ikan? Pada waktu anak ini memberikan, buat saya ini bagian dari perpuluhan juga kepada tangan Tuhan. Maka itu dirubah Tuhan untuk memberi makan 5.000. Saudara, artinya ada pelipat gandaan yang sangat besar. Yang sangat besar. Dan saya sudah lihat dalam hidup saya. Saya lihat apapun. Pada waktu saya memberi perpuluhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Sebuah berkat yang sangat ajaib. Dan 4 janji itu menjadi kenyataan. Mari hidup dalam perjanjian perpuluhan. Bagian kita memberikan perpuluhan. Dan selanjutnya bagian Tuhan melakukan kelimpahan, kebahagiaan, sukacita dalam hidup saudara. Mari kita. Persembahan persepuluhan itu tidak boleh dilanggar dalam keadaan darurat. Hukum seremonial bisa dilanggar dalam keadaan darurat. Hukum moral tidak boleh dilanggar dalam keadaan darurat. Ternyata persembahan persepuluhan harus tetap diberikan dalam keadaan darurat. Kalau begitu, persembahan persepuluhan bukan hukum seremonial, tapi itu hukum moral. Kalau dia hukum seremonial, sudah harus berhenti. Tapi kalau hukum moral, harus terus berlangsung. Karena persepuluhan adalah hukum moral, maka persepuluhan harus terus berlangsung. Jadi, bukan berarti kita hidup di bawah hukum Taurat, lalu semua hukum Taurat termasuk hukum moral pun tidak berlaku bagi kita. Tetap berlaku. Maka persembahan persepuluhan harus tetap diberikan. Dan itu menjadi tanggung jawab orang percaya kepada rumah Tuhan. Dalam konteks sekarang, itu adalah kepada gereja. Ingat, saya tidak mau itu salah dipahami seolah-olah persembahan persepuluhan itu untuk pendeta pribadi. Tidak. Persembahan persepuluhan harus diberikan ke rumah Tuhan. Nanti dari rumah Tuhan baru dikelola untuk banyak kebutuhan pelayanan. Termasuk hidup para hamba Tuhan yang memang bekerja dan melayani. Tapi tidak semata-mata diberikan kepada pendeta, lalu pendeta menjadi kenyang, lalu pelayanan yang lain bagaimana? Nah, memang juga ada banyak orang menetapkan bahwa persembahan-persembahan milik pendeta. Ya. Jadi gereja itu bisnis as usual, yaitu bisnis biasa, ya. Kalau menguntungkan, ya menguntungkan lanjut. Kalau tekor rugi, ya dijual. Bisnis biasa kok, ya. Biasanya gereja itu tanah dan bangunannya dibeli, memakai yayasan, ya. Lalu bisnis as usual, wah kita mau memperluas, mau dibikin tingkat, ya dijaminkan ke bank. Lalu nyicilnya dari pakai mana Pak? Ya pakai morotin jemaat, pakai persepuluhan, pakai buah sulung. Lama-lama kan jemaatnya dengerin tayangan HTD dong, ya
persepuluhan batal. Kalau Anda bayar persepuluhan dosa, buah sulung batal, yang bayar buah sulung dosa. Saya dimaki-maki sama pendeta-pendeta itu, gara-gara Anda nih HTD, kami pemasukan sepi. Sekarang jemaat udah tahu kalau persepuluhan itu batal. Lalu ya kami nggak bisa bayar sewa, nggak bisa bayar cicilan ke bank. Terus ya disita sama bank. Oke, itu yang pertama Bapak Ibu. Ini bukan bertujuan untuk supaya kita mengolok-olok, enggak. Ini bertujuan untuk kita melihat perbedaan ini ya Bapak Ibu ya. Apakah ini yang dikehendaki Tuhan yang kita inginkan? Ya, apakah ini yang dimaksud oleh Tuhan supaya mengenal kita sebagai murid-murid Tuhan? Saya kira bukan begini caranya, ya. Dengan tafsir yang sana berbeda, tafsir yang sini berbeda, yang sini berbeda, dan lain-lain. Nah, dan bahkan tadi ada yang justru mungkin dia sendiri juga menerapkan, tapi dia ini dia seolah menuduh yang lain malahan. Nah, kita ini bukan menuduh yang lain nanti, tapi melihat versi mereka, bagaimana versi kita. Tentunya yang kita sampaikan itu yang diwarisi para rasul kepada kita apa? Tentang perpuluhan itu apa yang diwarisi gitu, itu yang kita lihat. Jadi kita nggak langsung oh iya kita harus ikuti si A, si B, si C, si D gitu, enggak. Kita harus ikuti yang memang secara nyata, secara faktual, secara historis itu menjadi warisan dari para rasul mengenai itu. Jadi nggak baru ada orang sekarang membuat suatu teori lalu kita ikuti. Seperti teori-teori tadi, yang satu mengatakan ini, yang B mengatakan ini, yang C, yang D, dan seterusnya mengatakan apa. Nah,